Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah transportasi. Model transportasi merupakan salah satu khusus dari persoalan program linear. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan oleh metode simplex yang biasa. Tetapi strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam hal perhitungan. Selanjutnya, tujuan dari model transportasi adalah mendistribusikan suatu komoditas produk dari sejumlah sumber subli ke sejumlah tujuan demand untuk meminimumkan total biaya transportasi pengiriman barang tersebut. Selanjutnya, masalah transportasi. Yang pertama, daerah asal A, banyaknya daerah asal M. Kapasitas yang tersedia pada tiap daerah asal A. Yang kedua, daerah tujuan T, banyaknya daerah tujuan N, banyaknya permintaan barang tiap daerah tujuan T. Yang ketiga, biaya angkul. Setiap unit barang dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan C. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu model masalah transportasi, yaitu di mana fungsi tujuannya diminimumkan Z sama dengan sigma I sama dengan 1 dengan batas atas M, dan sigma Z sama dengan 1 dengan batas atas N, CIJ, XIJ. Fungsi pembatasnya yaitu balance program, di mana sigma I sama dengan 1 dengan batas atas M, SI sama dengan sigma J sama dengan 1 dengan batas atas N, DJ. Sigma J sama dengan 1 dengan batas atas N, XIJ sama dengan SI. Sigma I sama dengan 1 XIJ sama dengan DJ. Unbalance program, yaitu sigma I sama dengan 1 dengan batas atas M, SI lebih kecil dari sigma J sama dengan 1 dengan batas atas N, DJ. Ya, dan sigma I sama dengan 1 dengan batas atas M, SI lebih besar dari sigma J sama dengan 1 dengan batas atas N, DJ. Sigma J sama dengan 1 dengan batas atas N, XIJ sama dengan SI. Sigma J sama dengan 1 dengan batas atas N, XIJ lebih kecil sama dengan SI. Dan sigma I sama dengan 1 dengan batas atas M, XIJ lebih kecil sama dengan DJ. Sigma I sama dengan 1 dengan batas atas M, XIJ sama dengan DJ. Untuk XIJ lebih besar sama dengan 0 untuk semua I dan J. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Untuk CIJ sama dengan biaya pengiriman dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. XIJ yaitu alokasi pengiriman barang dari suatu sumber ke suatu tempat tujuan. SI yaitu supply atau kapasitas suatu sumber atau tempat asal. Sedangkan DJ yaitu demand atau permintaan suatu tempat tujuan. Contoh masalah transportasi. Pabrik maju memiliki 4 sebuah gudang penyimpanan, yaitu ABCD, yang terletak di alokasi yang berbeda-beda. Pabrik maju juga mempunyai 5 agen penyalur PQRST di 5 kota yang berbeda pada suatu periode. Waktu masing-masing gudang berturut-turut menyimpan 900, 540, 810, dan 990 unit barang. Sementara agen penyalur berturut-turut memesan 360, 720, 540, 900, dan 720 unit barang. Biaya pengiriman dari satu gudang ke satu agen disajikan pada slide berikutnya. Pabrik menghendaki semua barang demikian dan sebuah permintaan agen terpenuhi dengan biaya sekecil mungkin. Selanjutnya, contoh masalah transportasi. Pabrik Tani Maju memiliki 4 buah gudang penyimpanan, yaitu A, B, C, D, yang terletak di lokasi yang berbeda-beda. Pabrik Tani Maju juga mempunyai 5 agen penyalur PQRST di 5 kota yang berbeda. Pada suatu periode waktu, masing-masing gudang berturut-turut menyimpan 900, 540, 810, dan 990 unit barang. Sementara agen penyalur berturut-turut memesan 360, 720, 540, 900, dan 720 unit barang.
Biaya pengiriman dan A1 gudang ke satu agen disajikan pada tabel berikut. Pabrik menghendaki sebuah barang terkirim dan semua permintaan agar terpenuhi dengan biaya sekecil mungkin. Nah, teman-teman bisa melihat hasil dari pabrik tani baju tadi yang memiliki 4 gudang buah penyimpanan, di mana ABCD-nya disalurkan ke PQRST. Maka hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada contoh masalah transportasi, di mana fungsi Z sama dengan 30x11 tambah 2x12 tambah 18x13 ditambah 12x14 ditambah 20x15 tambah 24x21 tambah 14x22 tambah 14x23 tambah 8x24 ditambah 2x25 ditambah 2x31 tambah 14x32 tambah 12x33 ditambah 12x34 ditambah 16x35 ditambah 8x41 tambah 18x42 ditambah 10x43 ditambah 18x44 dan yang terakhir ditambah 24x45. Dan ada juga fungsi kendala di mana x11 tambah x12 tambah x13 ditambah x14 tambah x15 sama dengan 900 dan x11 tambah x21 ditambah 3x ditambah x31 ditambah x41 ditambah x51 sama dengan 360, di mana 900 adalah sebagai fungsi kendala baris dan 360 adalah fungsi kendala kolom. Nah, dia akan menjadi tabel model transportasi, di mana asal atau tujuannya di A1, T1 hasilnya akan menjadi X11, C11, dan seterusnya hingga mencapai Tn, ataupun nilai N dengan kapasitasnya, di mana A1 itu menjadi A yang kecil 1, A2, A kecil 2, A3, A kecil 3, dan seterusnya hingga di mana asal atau tujuan itu AM menjadi kapasitas AN. Dan permintaan juga T1 dihasilkan T2, T3, dan seterusnya hingga menjadi Tn.